Apalagi dengan status waktu itu kawan-kawan itu sudah pada senang semua gitu. Wah, temanku ada yang berangkat nih gitu. Tiba-tiba ekspektasi kuliah, tapi Jakarta malah sekarang kuliah. Malah berbanding berbalik dengan takdir kan. gimana Yang kita ingin. Gimana tuh kuliah gimana? Apanya? Di WIT. Di WIT Salatiga, sampingnya di Alif. Bahasan Ali Ya. Apanya bahasan Ali? Keinginan pasti ya, arti literalnya selama kamu ada rasa bersemangat, sesuatu pasti akan terjadi. Tapi mungkin yang sepadan dengan bahasa kita yang enggak translate langsungan ya, di mana ada niat di situ ada jalan, seperti itu. Saya juga enggak begitu jauh, dan komunitas Islam di sana juga alhamdulillah berkembang pesat. Kalau ke Jepang sendiri sebenarnya kalian bisa ini ya, langsung kontak isi ya kemampuan kalian, data kalian, persiapkan dengan budaya yang jauh lebih bebas daripada kita di Indonesia yang mungkin norma-normanya, moral-moralnya diatur dengan syariat Islam. Dan bagaimana cara menjaga keistiqomahan, menjaga iman kita di Jepang. Itu Mas Labik ya. Setiap saat sama itu Pak Ketua, setiap mau ada acara, setiap mau keluar, setiap mau pelajaran, biasanya itu saya selalu ada bersama Mas Labik ini. Beliau mungkin salah satu orang yang saya percaya dari segi keilmuan dan kedewasaan. Dia saya percaya sebagai partner saya dalam belajar dan mencapai tujuan saya. Oleh karena itu adik-adik, kalau berjuang sendirian itu berat. Kalau bisa cari teman bareng-bareng satu kelas mungkin, atau sama adik kelas. Ini ada yang ini nggak sih, main adik-adikan gitu? Enggak. Berbeda. Nggak ada? Enggak ada. Aku ada yang ini, aku ada yang ini. Gue wah gitu ya, nggak ada ya? Enggak ada. Nah, baiknya kalau kalian mau menuju sesuatu itu bersama teman. Carilah teman dekat kalian yang sangat kalian percaya, kalau bisa mungkin satu grup, dan kalian belajar bersama-sama, lalu menyetarakan atau mengkalibrasikan tujuan kalian. Seperti itu. Yang perlu jalan dari adik-adik sekalian, apapun tujuan kalian, apapun cita-cita kalian, apapun harapan kalian, yang pertama persiapkan dengan ilmu. Dan bagaimana cara mencari ilmu itu? Salah satu tips dari saya, mungkin ada banyak cara ya. Di luar sana Anda bisa mencari, adik-adik bisa mencari, bisa bertanya pada mungkin guru-guru atau para kelas kalian untuk mencari ilmu. Tapi untuk pada sesi kali ini saya menyarankan untuk jadilah orang yang rendah hati. Yang kedua, ketika Anda dalam perjalanan mencapai tujuan, dalam perjalanan menimba ilmu, usahakan punya partner, punya sahabat. Karena kalau kalian berjalan sendiri itu lelah, berjalan sendiri itu sakit. Dan dengan adanya teman atau sahabat itu, insya Allah maka beban kalian akan berkurang, dan Anda juga akan mempunyai kontrol, di mana kawan itu akan selalu berusaha untuk membimbing kalian juga ke arah tujuan kalian, dan selalu mengingatkan kalian tentang apa yang kalian inginkan. Oke, saja. Oke, terima kasih dari Mas Adam. Dari penjelasannya langsung ke dulu. Yaitu tentang bagaimana kita mempersiapkan semuanya adalah dari ilmu. Saya jadi ingat sebuah judul buku. Buku. Judulnya Merasa Pintar Bodoh Saja Tak Punya. Jadi itu ini ya, kisah dari kayak bahasanya cerita-cerita penggal tentang bagaimana seseorang di Madura, jadi masih menunggu bahasa Indonesia. Penerbitnya dari penerbit pondok di Yogyakarta, menjelaskan bagaimana tentang kita gimana mau pintar, bodoh aja enggak, minimal kalau mau pintar itu bodoh dulu, kan bahasa nih seperti itu. Jadi bagaimana kita mempersiapkan semuanya, karena semuanya perlu dipersiapkan, terutama dengan ilmu. Nyatanya orang yang dulu berilmu itu dari orang yang tidak berilmu. Kalau kita lihat katanya Thomas Alva Edison, penemu lampu, lihat berapa kali dia percobaan sampai dia bisa menjadikan itu lampu. Kalau kita lihat penelitiannya, berapa orang yang menjadi asisten dia untuk jadi lampu. Artinya semua perlu dengan kegagalan yang dimana sampai bisa menjadi sebuah kepintaran, yaitu sukses.
Itu saja, langsung saja. Barangkali ada yang mau didiskusikan, boleh cowok, boleh cewek, silahkan angkat tangan, dipersilakan. Yang kelas 12 putra yang rencananya masuk PTN siapa ini? Angkat tangan juga. Gak ada kan? Kelas 12 putra rencana masuk PTN? Gak tahu. Belum tahu kayaknya tujuannya apa gitu. Oh, masa kelas 12 belum? Ada tuh. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi 5. Berapa satu angkatan kalian? Sebagian. Bagiannya nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Ada yang aku dulu. Ada 5. Yang mau masuk UGM, yang incernya UGM, ada? Mana tuh? Gak ada. Dan ini kayak kelas 12 putra masih malu-malu atau masih belum tahu tujuan ya. Kelas 12 putri yang mau masuk PTN ada berapa orang juga? 1, 2, 3. Tuh, banyak kali. Berapa itu? Banyak. Tuh banyak ya. Yang mau masuk UGM malah itu UGM. Yang internya UGM. Ada. Ada Undip. Ada. Ada nggak nih? Masa nggak ada sih? Ada. UNS di Solo nih, Solo Raya. Oh ada. Jurusan apa yang enggak? Yang itu yang jurusan apa mbak UNS-nya? Oke lah, kalau lu nggak apa-apa lah, memang kodratnya wanita itu malu-malu ya. Nah, tadi apa pertanyaan Mas Obi dari Mas Obi? Untuk materi dari lulus kan dari SMA dari SMA 5. Dari lulus ngapain aja, terus gimana caranya, daftar apa sampai sekarang bisa di Jepang. Oke, jadi mungkin ya ini salah satu pelajaran juga ini, karena sebenarnya tolak ukur atau parameter dari kesuksesan itu kita nggak ada yang tahu. Saya pribadi sampai sekarang ini masih merasa bahwa diri saya itu kayak belum mencapai apa-apa, belum tahu apa-apa, dan masih masih minder, masih merasa sebagai orang yang gagal gitu ya. Cuman ya baru beberapa hari ini diingatkan oleh Dr. Hollis bahwa kamu silahkan memberi motivasi ke adik-adik kamu karena kamu sudah A, B, C, D, E, F, G ya. Jadi bagaimanapun posisi kalian nanti, bagaimanapun capaian kalian nanti, walaupun itu mungkin tidak sesuai dengan harapan kalian, mungkin nanti kalian akan mendapati jalan yang berat, sebenarnya banyak orang yang akan melihat posisi kalian itu sebagai kesuksesan. Banyak orang di luar sana yang mungkin berharap atau ingin sekali berada di posisi kalian saat itu atau saat ini. Sedikit cerita, jadi waktu lulus SMA tahun 2019 itu, saya itu ikut ini, dimasukin sama Ustaz Joko, SNMPTN, ngambil teknik nuklir. Dan ternyata SNMPTN itu jalur rapot. Ya, jalur rapot. Nilai rapot. Dimasukin Pak Joko, ngambil teknik nuklir dan saya gagal. Oke lah, saat itu mungkin di angkatan saya aja itu untuk bisa masuk ke PTN waktu itu hanya kayak angan-angan jauh ya. Jadi saya adalah gagal. Lalu saya juga waktu SMA itu sering ngelantur gitu ya, sering ngomong nggak jelas kalau pengen pergi ke Jepang gitu untuk belajar. Nulis di tembok lah, ditempel di kelas lah, ngobrol sama ustaz lah. Dan ternyata juga sampai hari lulusan aku juga nggak tahu, saya juga nggak tahu gimana caranya pergi ke sana. Kayak jalan buntu gitu. Udah PTN nggak masuk gitu,
Lalu ke Jepangnya pun belum jelas bagaimana caranya. Akhirnya pergi ke sana sini cari informasi sana informasi sini. Akhirnya dapatlah kami kayak ada namanya UPK gitu di Bandung untuk mengirimkan pelajar ke Jepang. Akhirnya ya saya masuk itu, lalu ujian masuk ke sekolahnya dibantu. Kebetulan bahasa Jepang pada saat itu masih mungkin masih nol lah gambarnya. Akhirnya saya ikut ujian, belajar sebentar, dan alhamdulillahnya terima. Cuman belum sampai di situ. Jadi udah keterima nih, udah seneng. Wah, akhirnya aku bisa mencapai salah satu impianku, salah satu tujuanku untuk pergi melanjutkan studi ke Jepang. Waktu itu lulus tahun 2019. Jadi tahun ajaran pertama di Jepang itu kan waktu musim semi di bulan April. Bulan Oktober saya dinyatakan lulus untuk sekolah dan akan berangkat bulan April. Tapi di bulan Januari COVID, bandara tutup. Nggak cuma bandara, mungkin terminal juga nggak berjalan, pelabuhan nggak berjalan, bandara tutup, bisnis pada mati, semua orang harus di rumah lockdown. Dan itu nggak berjalan sebentar, itu sekitar 2 tahun ya. COVID itu 2 tahun kan, kita isolasi mandiri di rumah lockdown itu. Ya itu mungkin waktu itu memang bisa ditunda keberangkatan. Cuma rasanya itu kayak udah kemarin nggak jadi ikut ujian. Katanya apa sekarang? SNBP. SNBP itu tes seleksi bersama kan? Oh iya. SNBP. Saya memutuskan itu ikut SNBP waktu itu. Karena sudah punya tujuan dan sudah diumumkan untuk menerima lulus belajar di Jepang.